Iya. Gitu. Nah, sekian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu pertanyaannya. Pertanyaan Ibu tadi kan kalau perempuan itu ketika ingin dinikahkan maka laki-laki harus melihat tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wa li maliha. Biasanya dilihat karena kecantikannya, karena kemuliaannya, karena nasabnya, karena agamanya. Itu kriterianya. Apakah perempuan ketika melihat laki-laki juga harus melihat kriteria itu? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang Ibu tadi. Apakah kita mesti melihat kriteria yang sama yang dilihat oleh laki-laki ke perempuan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini yang paling ditekankan dari seorang laki-laki. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, kata Rasulullah, manakala datang kepada kalian seorang laki-laki yang pengen minta anak kalian dan kalian sudah lihat agamanya baik, ini orang akhlaknya baik, agamanya baik, maka kata Nabi nggak usah ragu, zawiju, nikahin udah, nggak usah pakai macam-macam, nikahin. Kenapa? Karena orang kalau agamanya baik, akhlaknya baik, udah pasti dia bertanggung jawab, udah pasti dia nggak bakal nyembarangin bininya. Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul SAW, Pak Bu, sebaik-baiknya laki-laki bukan yang otoriter di rumahnya, bukan yang kasar sama bininya, bukan yang petantang petenteng, bukan. Kata Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian yang dalam memperlakukan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya Bu ya. Jadi faktor yang paling utama yang kita lihat dari seorang laki-laki adalah agamanya. Kalau agamanya sudah baik, akhlaknya udah baik, nggak usah takut, rezeki bakalan ngikut, saudara. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ngerasain sendiri waktu nikah susah keadaannya, bukan lagi mudah, tapi dijalanin bersama-sama, ikhtiar bersama-sama, berusaha bersama-sama, bahkan sekarang lebih sukses dari yang waktu nikah udah sukses. Betul apa enggak ya Rosyid? Betul nggak Bu? Betul. Yang penting itu dah, akhlaknya baik, agamanya baik, insya Allah bertanggung jawab, insya Allah dia bakal ngebahagiain anak bininya, insya Allah dia bakal nuntun anak bininya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tambahan juga, diantaranya tadi, diantara pertimbangan juga adalah kafaah. Itu nanti akan ada pembahasannya secara khusus, insya. Pertanyaan kedua, fadhal, silahkan. Ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah mepet, saya ada agenda lagi. Mujibir tadi, seandainya ini antara mujibir atau yang biasa, karena ada kasus misalnya kebetulan masih saudara gitu ya, ketika nikahnya sebenarnya seperti pernikahan biasa, jadi anaknya ini diketemukan dengan calon laki-lakinya, tetapi mungkin tidak kenal sebelumnya, jadi pas nikahnya seperti biasa. Jadi pada saat setelah 1 hari setelah nikah itu karena anaknya mungkin merasa, yang tadi kan ada yang nangis antara nangis senang atau nangis menolak. Ini anaknya diam tapi mau, ketika di orang tua itu dinikahkan, jadi saya nikahkan sama sekali mau sampai akad nikah. Kebetulan baru sehari langsung kabur begitu. Perempuannya langsung kabur karena merasa mungkin nggak cocok dengan calon laki-laki. Itu seperti di mana letak hukumnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ditanyakan masalah hukum nikahnya, maka hukum pernikahan tersebut tadi sudah tuntas ketika akad. Ketika si perempuan apalagi sudah setuju kan, tadi perempuannya sudah setuju nikahkan, maka status nikahnya sudah sah, sudah selesai status nikahnya. Adapun urusan setelah nikah itu perempuan kabur, ini masalah lain. Maka di situ apa ditanya problemnya apa, masalahnya apa? Karena perempuan itu ketika nikah mesti dijelaskan apa kewajiban dia sebagai perempuan, sebagaimana harus dijelaskan apa hak dia sebagai perempuan. Perempuan kan main kabur begitu saja tanpa izin si suami, boleh apa kagak?
nggak boleh dia main keluar. Nah, maka sebagai orang tua yang menikahkan, tanya perempuannya, anaknya, kenapa kamu begini, apa masalahnya. Selama masih bisa diselesaikan, selesaikan. Kecuali memang karena ada uyub, ada aib-aib yang menyebabkan bisa fashun nikah. Itu nanti ada pembahasan lain, Bu, Pak. Walaupun nikahnya udah terjadi, tapi ada aib-aib, hal-hal yang kalau itu terjadi bisa menyebabkan fashun nikah. Nikahnya otomatis lepas lagi. Contohnya salah satunya nanti akan dibahas, ada babnya itu, Bu, Pak. Contoh, si perempuan, misalkan si perempuan, ada perempuan punya kelainan, naudzubillah min dzalik, mohon maaf, ada perempuan punya kelainan, farjinya ditutupi dengan tulang. Itu ada kasus ketutupan tulang. Nah, itu salah satu uyub al-muthbitah lil fasakh lil khiyar. Itu adalah salah satu aib yang menyebabkan nikahnya bisa langsung lepas begitu saja. Tapi nanti tentunya ada andil hakim di situ. Ya, walaupun udah terjadi. Nah, ditanya itu tadi sebabnya apa? Itu ada aib-aibnya itu nanti ada yang pada laki-laki, ada yang pada perempuan. Contohnya laki-laki, mohon maaf. Begitu nikah, ternyata dari awal nikah, mohon maaf ya, laki-lakinya itunya udah kagak bisa berdiri. Emang udah bener-bener nggak bisa, udah lumpuh bener-bener lumpuh. Walaupun udah nikah, udah jadi nih, tapi memang belum pernah sama sekali dari awal nikah, memang udah lumpuh, udah nggak bisa berdiri sama sekali. Itu termasuk aib-aib yang bisa menyebabkan lepasnya pernikahan. Maka diselidiki apa sebabnya si perempuan itu telah tadi. Kalau cuma urusan perasaan, kalau cuma masalah urusan ketidakcocokan, coba didamain, diakurin, dicari solusinya. Karena nikah tersebut sudah terrajut, jangan sampai rusak begitu saja, diselesaikan. Tapi nikahnya sudah sah. Nah, ya. Jelas atau tidak? Insya